Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton video dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan subscribe, like, and share-nya dari teman-teman membuat kami lebih semangat lagi untuk membagikan video seputar dunia kedokteran gigi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Dokter Gigi Surabaya, Dokter Gigi Rizky Ardi. Oke teman-teman, saya ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasa kita di tahun yang ini, puasa kita mampu menuntukkan dosa-dosa kita di masa lalu, sehingga nanti kita mendapatkan amalan yang luar biasa dan kita mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat kita inginkan, yaitu surga Allah Ta'ala. Oke teman-teman, di masa corona ini sebenarnya kita tutup. Jadi saya nggak praktek sama sekali, tapi meskipun nggak ada corona, kebiasaan saya di tahun-tahun sebelumnya adalah tidak berpraktek saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena saya dan keluarga memang benar-benar ingin fokus beribadah. Nah, tapi saya saat puasa ini saya akan membagi pertanyaan-pertanyaan jadi kan banyak pasien nih yang nanya ke saya selama kita berpuasa ini. Jadi kali ini saya akan bikin satu rubrik atau rubrik lah istilahnya, tanya jawab seputar antara pasien dan dokter. Jadi pertanyaan-pertanyaan pasien yang masuk melalui WA, Instagram maupun direct message akan saya jawab di sini. Jadi biar semua teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Ini saya hari pertama saya membuat rubrik ini, jadi masih nanti kalau ada teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung WA saya, nanti nomor WA-nya ada di deskripsi di bawah, bisa teman-teman baca di situ, atau kalau enggak teman-teman bisa lihat di Instagram saya di Dokter Gigi Surabaya, teman-teman bisa DM di situ juga, atau di Facebook saya juga Dokter Gigi Surabaya. Oke teman-teman, pertanyaan yang sering sekali saya terima dari pasien ini di HP yang saya satunya ya, yang sering sekali saya terima dari pasien yaitu mengenai sakit gigi dan meminta obat ke saya, dimana ya hampir semuanya saya nggak mau memberikan obat. Kenapa? Karena di situ saya tidak melakukan pemeriksaan teman-teman. Nah, saya bacakan dulu ya sebentar ya teman-temannya. Bukan di sini saya sombong ya nggak mau ngasih obat ya, ini ya dokternya ya nggak mau kasih obat. Bukan begitu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ya sedikit gimana tata caranya seorang dokter, baik itu dia seorang dokter gigi maupun dokter umum, untuk memberikan obat dia memerlukan suatu analisa. Oke, ini kayak ini. Dokter, selamat sore. Saya buka hari ini. Saya mau periksa gigi geraham saya sebelah kanan sakit sekali. Posisi saya lagi hamil dari usia 4 bulan dan saya tidak bisa tidur semalaman. Oke. Yang kedua, Assalamualaikum dokter, maaf mengganggu. Dok, gigi saya sakitnya parah sekali, hampir beberapa jam terasa sakit sampai saya nggak bisa berpuasa karena harus beberapa jam mengkonsumsi obat buat penghilang rasa nyeri dan bengkak pada gigi saya. Saya mohon dikasih obat. Nah, saya akan jelaskan. Seorang dokter, baik itu dokter umum, dokter gigi, terutama kami ya, kasusnya adalah dokter gigi. Seorang dokter gigi dia harus menganalisa dulu. Analisa ini fungsinya untuk membantu menegakkan diagnosa. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, sebelum analisa itu berlaku adalah 3. Kalau saya ya, 3. Yang pertama adalah anamnesa. Anamnesa ini ya seperti tadi, chattingan maupun konsul via telepon atau pemeriksaan saat di tempat saya. Meskipun saya anamnesa saya tanyai. Biasanya kalau anamnesa ini kan kita tanyanya sakitnya sebelah mana, udah berapa lama, udah konsumsi obat-obatan apa saja, terus memiliki riwayat alergi atau tidak. Perlu digarisbawahi, memiliki riwayat alergi atau tidak. Dan yang itu biasanya kalau hanya dengan chatting di WA maupun direct messenger, itu pasien ini tidak mencantumkan itu gitu loh. Dan saya sebagai seorang dokter tidak tahu kebenarannya dari itu. Yang kedua, setelah melakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan klinis. Apa itu dokter pemeriksaan klinis? Pemeriksaan klinis ini saat teman-teman ke tempat saya, teman-teman akan duduk di kursi dokter, dental chair atau dental unit. Untuk di situ, terus teman-teman membuka mulut, saya melihat kondisi di sekitaran situ. Kondisinya misalnya giginya katakanlah berlubang.
Oke, berlubang. Lubangnya udah seberapa parah? Masih bisa nggak gigi itu dipertahankan? Perlu tidaknya pemberian obat di dalam gigi atau pemberian obat minum. Jadi tidak obat gigi itu tidak hanya obat oral. Maksudnya oral ini yang dikonsumsi diminum seperti biasa teman-teman kadang minta ke saya obat. Dan itu saya 99% nggak akan pernah kasih ke pasien. Karena itu mempertaruhkan kredibilitas saya, nama baik saya. Dan kalau saya salah memberikan obat, saya tidak melakukan protokol sesuai itu, bisa-bisa izin saya dicabut. Saya hanya menolong satu orang, tapi saya mengorbankan orang-orang yang lain. Jadi teman-teman harap dimengerti seperti itu. Bukan saya pelit, bukan enggak. Teman-teman yang konsul ke sini, misalnya hanya konsul, kita tidak melakukan tindakan, hanya tanya-tanya saja. Saya nggak pernah ngecas, nggak pernah menarif ya. Jadi harap oh dokternya materi, enggak sama sekali. Seorang dokter kita ada sumpah dokternya, sehingga ya kita harus mengabdi kepada masyarakat. Oke, kembali lagi setelah saya periksa giginya tadi, ada kasusnya ini kita spesifikkan dulu, jadi nanti saya akan bahas kasusnya di hari-hari kemudian, kasus-kasus yang lain. Nah, kita lihat lubangnya seberapa. Seperti tadi di pertanyaan yang kedua, dia ada bengkak atau tidak. Nah, ternyata kan pasien ini ada bengkak. Nah, ada bengkak berarti nanti pengobatannya udah beda teman-teman, nggak bisa seperti itu. Oke, setelah itu semua saya belum yakin ternyata dengan diagnosa yang mau saya bantu tegakkan. Oke, saya lakukan apa? Saya harus melakukan pemeriksaan penunjang teman-teman. Pemeriksaan penunjang bagi seorang dokter gigi itu ada banyak sekali teman-teman. Bisa satu foto ronsen, foto ronsennya pun ada beraneka macam. Satu foto ronsen periapikal, itu yang hanya beberapa gigi saja. Yang kedua foto ronsen dari panoramik. Panoramik ini yang meliputi semua gigi, itu beda-beda juga nanti kasusnya, setiap kasus fotonya beda. Atau yang ketiga foto ronsen cefalometri. Nah, di foto ronsen cefalo ini biasanya dipakai untuk penggunaan orto. Kasus-kasus teman-teman yang mau pasang behel, nah itu biasanya harus pakai foto cefalometri untuk dianalisa, di tracing nanti istilahnya. Nah, atau yang kedua pemeriksaannya biasanya pakai pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini biasanya kita curiga nih pasien kita ini memiliki riwayat jantung atau pernah pasang ring jantung atau tensinya tinggi dan lain-lain. Yang kedua misalnya memiliki riwayat diabetes. Nah, ini kita juga harus melakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya biasanya meliputi gula darah acak atau gula darah puasa yang pertama. Yang kedua, terus atau memiliki riwayat penyakit lain teman-teman, seperti misalnya cancer. Nah, kita kan nggak tahu kalau pasien ini loh punya cancer atau enggak, atau ternyata ada cancer rongga mulut di dalam giginya. Itu kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang, bisa seperti biopsi, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu semua, 3 pemeriksaan tadi, anamnesa, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, barulah seorang dokter bisa menegakkan diagnosa. Di mana diagnosa itu nanti berhubungan dengan pengobatan. Pengobatan ini jangan dikategorikan teman-teman, pengobatan ini seorang dokter memberikan obat. Itu hanya salah satunya. Istilahnya itu terapi lah, terapi adalah salah satunya adalah pemberian obat. Di mana terapi ini banyak sekali teman-teman. Misalnya kasusnya adalah giginya berlubang, tapi ternyata giginya ini masih sehat, masih bisa dipertahankan. Nah, jadi dokter itu menambal, dan tambalnya perlu pengobatan di dalam gigi atau enggak, itu nanti setelah dilakukan 3 pemeriksaan tadi teman-teman. Jadi nggak bisa serta-merta teman-teman, tuh gigi saya sakit gini. Dan kenapa saya nggak mau memberikan itu semua? Satu, seperti kasus yang tadi pasien kita pertama. Pasien ini bilang dia lagi hamil. Nah, saat hamil ini ada beberapa obat yang dia akan malah bisa memperparah. Jadi kegawat daruratan nanti istilahnya teman-teman. Jadi misalnya saya katakanlah memberikan obat kepada pasien ini. Pasien ini lagi hamil. Ternyata pasien ini dia juga nggak cerita, dok saya punya emah atau asam lambung atau tukak. Nah, itu saya memberikan obat-obatan yang mengandung asam ternyata, karena saya anggap oke lah saya kasih yang levelnya yang biasa, yang maksudnya standar dokter gigi kasih. Oke, kita kasih katakanlah, mohon maaf saya sebutkan merek, asam mefenamat atau Ponstan. Ponstan adalah versi dari, kalau asam mefenamat kan versi generiknya, sedangkan Ponstan ini versi mahal, katakanlah mahalnya seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih ternyata pasien ini punya emah. Tes saya kasih, ternyata ibunya kontraksi, atau katakanlah ada apa-apa sampai asam lambungnya tinggi, nggak mau makan, muntah-muntah terus-menerus, dehidrasi, harus dirawat di rumah sakit. Pasti nanti saat dirawat, saat masuk rumah sakit, atau ada apa-apa, terburuknya adalah keguguran, atau terburuknya adalah ibu ini tadi meninggal karena saya memberikan obat yang tidak saya tanyakan apa-apanya dan hanya melalui chatting. Nah, makanya saya tidak mau seperti itu. Yang ujung-ujungnya nanti
dari dokter atau pihak rumah sakit yang merawat atau kepolisian bahkan akan melakukan investigasi, kenanya ke saya sebagai seorang dokter. Jadi saya sebagai seorang dokter gigi tidak mau memberikan obat-obatan sebelum saya melakukan pemeriksaan. Kalau hanya chatting, hanya saya tidak akan pernah mau memberikan 99%, kecuali itu sanak family, di mana saya tahu riwayat penyakitnya, riwayat keluarganya, jadi semua macamnya saya tahu dan difotokan biasanya sama keluarga saya. Misal karena kan keluarga saya ada di Jakarta, sedangkan saya tinggalnya di Surabaya. Jadi biasanya kalau orang tua atau kakak-kakak saya itu saya masih mau. Tapi kalau yang lain saya tidak mau. Yang seterusnya, jadi tidak hanya obat minum juga teman-teman, itu hanya meredakan sementara, tidak menyelesaikan masalah. Misalnya katakanlah giginya teman-teman berlubangnya besar, di situ ada makanan atau kotoran yang nyangkut di situ. Ya sampai kapanpun kalau kotoran atau bakterinya ini nggak dikeluarkan dari giginya, teman-teman cuma dikasih dokter apa katakanlah teman-teman cuma minum obat, bukan dokter ya maaf ya. Jadi teman-teman cuma minum obat resep atau teman-teman ngambil sendiri nebus di apotek. Biasanya kan kebanyakan nih teman-teman nanya ke apotek, Mbak obat sakit gigi apa? Apotek mau udah punya ininya apa namanya yang biasa mereka kasihkan ke pasien, katakanlah kenapa giginya sakit sampai nggak bisa tidur, ada demam atau enggak, habis itu dikasih lah, ternyata nggak manjur, barulah mereka biasanya kan teman-teman gitu ke apotek. Jadi biasanya kalau sakit gigi teman-teman kalau nggak nanya tetangga, nanya sanak family, biasanya kalau yang paling parah adalah kalau tanya tetangga atau sanak family, mereka dari satu orang ke orang yang lain. Misalnya saya cocok dengan obat ini. Oke, saya gembor-gemborkan nih. Woi, minum obat ini, taruhlah di dalam situ. Nah, itu kan nggak setiap orang, katakanlah saya dan teman-teman memiliki perbedaan di situ. Jadi saya cocok dengan obat ini karena kasus saya kebetulan adalah yang memang bisa untuk pakai obat itu. Paham ya teman-teman? Jadi misalnya sama-sama demam sama-sama sumber panas ya. Satu, teman-teman ternyata hanya kelelahan atau fatigue. Jadi teman-teman cuma pasti butuh istirahat, minum minuman yang hangat. Kadang teman-teman minum katakanlah mohon maaf tolak angin atau minum minuman herbal seperti itu. Wah teman-teman ngerasa waduh badanku sehat, enak udah. Terus ada lagi kasus yang kedua. Nah teman-teman ngerasa demam juga, tapi ternyata diminumi tadi mohon maaf tolak angin atau obat-obatan herbal kok tidak mempan, kok beda. Ternyata setelah dianalisa teman-teman tipes. Beda kan? Gigi pun juga gitu teman-teman, banyak sekali problematikanya. Tidak bisa dengan satu obat ini dikonsumsi obat-obatan dengan maksudnya orang lain, misalnya dari ibunya teman-teman atau kakaknya teman-teman itu ngasihkan obat yang sama, nggak bisa seperti itu. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, kalau saya garis bawahi juga. Jadi ya sudah, kalau sudah sakit gigi teman-teman harus ke dokter gigi. Tidak bisa teman-teman hanya ngerancang-ngerancang obat sendiri. Yang pertama tadi saya tidak bisa memberikan obat itu lagi. Setelah yang tadi dari alergi tadi saya melakukan anamnesa tadi, dan yang kedua untuk pemberian dosis obat teman-teman itu nggak bisa ngawur, itu ada dosisnya juga, dikonsumsi berapa lama, itu dilihat juga satu dari misalnya pasien ini laki-laki atau perempuan, terus habis itu yang kedua berat badannya berapa, selain dia tidak punya alergi atau riwayat-riwayat yang lain yang tidak memperparah. Jadi kita kesafetian, keamanan dari obat itu kita tetap juga kita jaga, nggak bisa ngawur. Wah, tak resepkan aja, tak kasih aja. Berhubung ini teman saya sendiri aja. Kalau misalnya dia udah pernah ke sini, saya tahu riwayatnya, baru saya kasih. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu riwayatnya, nggak mungkin saya kasih. Jadi ya itu tadi, saya menjaga juga karena ini tadi seorang dokter dia bisa dikatakan nanti, malpraktek itu dia nggak, kita cuma niatnya bantu, malah jadi bumerang buat kita. Jadi mohon dipahami ya teman-teman seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi topik hari ini saya membahas, saya tidak akan pernah memberikan obat meskipun saat teman-teman hanya melakukan chatting via WA, via DM. Jadi saya harus melakukan beberapa pemeriksaan. Oke teman-teman, ini sih tips dari saya di hari pertama ini. Nanti mungkin besok saya akan bahas yang lain. Mungkin kalau teman-teman ada mau saran, mau bahas apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi misalnya enggak, saya akan bahas dari chattingan yang masuk. Saya utamakan yang masuk melalui WA ya, karena saya jarang online teman-teman, saya jarang online. Jadi biasanya
habis saya upload gitu ya udah saya taruh HP saya bermain dengan anak saya fokus ke ibadah saya, apalagi ini kan bulan suci Ramadan. Nah, nanti teman-teman bisa cek nomor HP saya ada di kolom komen di deskripsi. Teman-teman bisa nanya melalui DM WA aja. Misalnya mau menanya seputar gigi palsu atau apa yang pengen atau boleh saya tayangkan di YouTube saya, monggo teman-teman sampaikan situ. Gak harus eh, tapi fokuskan di seputar gigi ya. Jadi mungkin nanti besok saya akan bahas hal yang lain. Teman-teman tetap saksikan ya. Semoga suatu informasi dari saya ini yang sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sekali apabila saya dalam tadi penyampaiannya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang banyak sekali salahnya. Dan semoga puasa kita di tahun ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.